Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman sahabat sukses dimanapun Anda berada. Bertemu lagi dengan saya di channel Calon Sukses. Apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan teman-teman semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan tak kurang suatu apapun. Oke teman-teman, di kesempatan video kali ini saya sudah berada di kandang lembu saya. Ini kemarin lembunya sudah beranak dan sudah berumur kurang lebih 1 bulan ya. Mudah-mudahan pedetnya cepat besar. Ini pedetnya jantan super ya teman-teman. Oke teman-teman, di kesempatan video kali ini sebagai peternak tentunya kita mengharapkan sapi atau lembu kita cepat beranak ya. Jadi kalau lembu kita dikala kita memelihara ketika di IB tidak pernah berhasil, tentunya kita merasa kecewa teman-teman. Pada video kali ini sedikit saya akan berbagi kepada teman-teman mengenai ciri-ciri lembu atau sapi yang minta IB atau sapi kita sudah birahi ya teman-teman. Tentunya ketika kita memelihara lembu atau sapi, yang diharapkan adalah cepat minta IB atau sekali IB langsung jadi ya. Untuk itu kita sebagai peternak harus benar-benar memahami seperti apa lembu atau sapi yang minta IB. Jadi teman-teman sahabat sukses dimanapun Anda berada, sebagai peternak sapi atau lembu tentunya yang kita harapkan dari sapi kita adalah sapi yang cepat birahi atau cepat beranak. Dan sekali IB yang diharapkan adalah langsung jadi ya. Namun kembali kepada rezeki kita masing-masing. Kalau rezeki kita bagus, kadang-kadang 1 kali IB atau 1 kali kawin suntik bisa langsung jadi. Namun juga bisa berkali-kali di IB, sapi kita kadang-kadang juga tidak jadi ya. Itu tergantung daripada rezeki kita masing-masing. Untuk itu teman-teman sahabat sukses dimanapun Anda berada, sebelum kita meng-IB-kan sapi kita, tentunya kita harus terlebih dahulu mengetahui ciri-ciri atau tanda-tanda sapi yang minta di IB atau sapi yang sedang birahi. Yang pertama adalah sapi kita ya, kita langsung saja ke ciri-cirinya. Ciri-ciri sapi yang minta IB atau sedang birahi, yang pertama adalah sapi kita sering teriak-teriak atau bengak-bengok ya, tanpa henti-hentinya. Kalau bahasa Jawanya itu bengak-bengok ya. Jadi sapi kita itu sering teriak-teriak. Jadi sapi itu berbeda-beda ya teman-teman. Kalau lembu kita dulu setiap kali minta di IB atau ketika birahi itu mengeluarkan lendir ya teman-teman. Jadi untuk ciri-ciri yang perlu kita ketahui, yang pertama adalah sapi kita sering teriak-teriak dengan tanpa henti ya, atau bengak-bengok. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ciri-ciri sapi yang minta IB atau sedang birahi adalah pada alat kelamin sapi tampak bengkak. Nah, jadi kalau teman-teman bisa lihat atau perhatikan sapi yang tidak minta birahi ya, itu biasa ya, kecil, tampak kecil, tidak membengkak. Tapi kalau sapi yang minta di IB atau dalam keadaan birahi ya teman-teman, itu bisa diperhatikan. Kalau tanda yang pertama tadi sapi kita terlihat bengak-bengok atau teriak-teriak, kita lihat pada alat kelaminnya. Kalau itu nampak bengkak atau abu ya, itu kadang-kadang sedikit kemerah-merahan, itu menandakan sapi kita dalam posisi birahi atau minta di IB. Itu ciri-ciri yang kedua ya teman-teman. Kemudian ciri-ciri yang ketiga, ketika sapi kita sedang birahi adalah sapi sering loncat-loncat atau jingkrak-jingkrak ya. Bahkan kadang sering menaiki pembatas atau palangan kandang ini. Jadi itu teman-teman yang perlu diperhatikan. Kalau sapi kita sering jingkrak-jingkrak atau sering loncat-loncat, itu biasanya menandakan sapi kita sedang birahi atau minta di IB. Kemudian ciri-ciri yang keempat, sapi kita nampak gelisah ya teman-teman. Jadi tidak seperti sapi normal biasa ya. Kalau sapi yang belum minta di IB,
itu nampak agresif atau gerak-gerak terus. Tapi sapi yang minta di IB itu nampak gelisah, kadang mata berair, dan nafsu makan berkurang. Selanjutnya untuk ciri-ciri sapi yang minta di IB adalah yang kelima, yaitu mengeluarkan lendir yang berwarna bening ya, atau putih yang banyak, bahkan saking banyaknya kadang sampai melekat di lantai atau pada paha atau kakinya. Itu bisa kita lihat ketika sapi kita tadi mungkin pertama bengak-bengok atau loncat-loncat, terus bisa kita lihat pada bagian vulva atau alat kelaminnya itu mengeluarkan lendir yang berwarna putih bening ya, jadi itu kadang sampai banyak. Kemudian yang terakhir adalah sapi kita sangat tidak agresif atau diam saja. Itu yang perlu diperhatikan teman-teman ya, kalau kita punya sapi yang sudah mungkin waktunya ya, kalau ini ya setelah melahirkan nanti kira-kira 3 bulan atau 4 bulan setelah melahirkan, kita harus perhatikan ya teman-teman. Dia nanti kalau sudah bengak-bengok atau teriak-teriak atau mengeluarkan lendir yang putih, berarti itu sudah menandakan dia minta di IB. Untuk teman-teman sahabat sukses dimanapun Anda berada, itu tadi beberapa ciri-ciri atau tanda-tanda sapi kita minta di IB atau dalam keadaan birahi. Kemudian setelah kita mengetahui sapi kita sedang birahi atau minta di IB dengan melihat ciri-ciri di atas tadi, maka yang harus kita perhatikan kita sebagai peternak adalah kapan atau jam berapa sapi kita minta atau sapi kita birahi atau minta di IB. Itu yang pertama kita harus perhatikan, jam berapa. Kemudian yang kedua, waktu yang tepat untuk meng-IB atau penyuntikan atau kawin suntik pada sapi kita. Dan yang ketiga, kapan waktu yang paling akhir atau terlambat peng-IB-an pada sapi. Jadi kalau kita tidak mengetahui, bisa-bisa pas kita menyuntikkan atau di IB sapi kita nanti kadang terjadi kegagalan karena kita tidak memperhatikan fase sapi kita minta di IB atau waktu yang tepat kita tidak tahu untuk peng-IB-an, kemudian waktu yang terlambat juga kita tidak mengetahui. Maka dari itu teman-teman sahabat sukses dimanapun Anda berada, itu kalau sapi kita minta IB di pagi hari sekitar jam 9, dan waktu yang tepat untuk meng-IB-nya yaitu pada waktu sore menjelang petang, yaitu sekitar jam 5. Dan kalaupun sore kita tidak sempat atau mantrinya mungkin tidak ada, bisa kita IB pada pagi harinya di hari berikutnya. Dan untuk waktu terlambatnya meng-IB yaitu pada jam 10, sekitar jam 10 pada hari berikutnya, yaitu teman-teman waktu yang paling lambat untuk meng-IB-nya ya. Jadi teman-teman harus benar-benar memperhatikan kapan waktu sapi kita minta IB dan kapan waktu yang paling bagus atau waktu yang paling baik untuk meng-IB-nya. Kemudian teman-teman sahabat sukses dimanapun Anda berada, kalau sapi kita ketika kita melihat sapi kita di kandang minta di IB atau sedang birahi pada siang hari, yaitu sekitar jam 12 siang, maka waktu yang tepat untuk melakukan IB adalah pada awal pagi hari berikutnya. Nah, jadi kalau sapi kita di siang hari ya, setengah hari sekitar jam 12 siang, maka waktu yang paling baik adalah kita telatkan sedikit, yaitu melakukan IB pada awal pagi. Jadi boleh pagi ini kalau mantrinya udah siap jam 6 pagi, bisa di IB pada jam 6 pagi tersebut. Dan waktu terlambatnya untuk melakukan IB pada sapi kita adalah pada jam 2 siang di hari berikutnya. Jadi untuk teman-teman sahabat sukses dimanapun Anda berada, kita sebagai peternak harus benar-benar memperhatikan ketika sapi kita sedang birahi atau minta di IB. Karena kalau kita benar-benar tidak memperhatikan, manakala kita meng-IB atau melakukan kawin suntik pada lembu atau sapi kita, banyak terjadi kegagalan ya, karena kita kurang memahami ketika waktu yang tepat untuk peng-IB-an. Jadi untuk lembu kita kemarin yang satu itu yang jenis rucul ya teman-teman,
itu kemarin minta IB di pagi hari, terus kita panggil mantri dan datang alhamdulillah sore ya teman-teman, sekitar jam 5, dan itu kita IB sekali double 2 ya teman-teman. Nah, jadi untuk teman-teman sahabat sukses dimanapun Anda berada, mudah-mudahan sedikit keterangan dari saya ini sedikit membantu untuk peternak, khususnya mungkin pemula ya. Mudah-mudahan dengan kita bisa mengetahui ciri-ciri atau tanda-tanda sapi kita yang minta di IB, jadi kita sedikit bisa mengetahui ataupun meminimalisir kegagalan pada saat sapi kita di IB. Oke teman-teman sahabat sukses dimanapun Anda berada, sampai di sini video kali ini. Mudah-mudahan sedikit ini ada manfaatnya untuk teman-teman. Untuk yang baru saja menyimak, jangan lupa dibantu like, komen, dan subscribe. Dan sekiranya video ini bermanfaat bagi teman-teman, bisa di-share atau dibagikan di media sosial teman-teman semuanya. Oke, kita bertemu lagi pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.